Ditanya oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau gak gunakan air wudhumu? Gimana? Saya gak batal wudhunya. Berarti kan gak tidur. Ditanya kenapa engkau gak tidur? Saya membahas satu hadis dan saya mengeluarkan faedah-faedah dari hadis tersebut sampai 20 faedah. Dan seperti itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Begitu pula yang dilakukan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan, beliau berada di atas tangga, ya kan, lihat-lihat kitab dari habis isya sampai terbitnya fajar. Itu Imam Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bagaimana mereka meninggalkan tidur mereka untuk apa? Untuk talabatul ilm. Ini ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, alladzi yu'inuhum ala ta'atillah, yang ilmu itu membantu mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna laddatal ilmi qad syagalathum an laddatin naum, karena kelezatan menuntut ilmu, kelezatan ilmu itu telah menyibukkan mereka dari yang namanya laddatun naum, kelezatan tidur. Orang itu kalau ininya pikirannya penuh dengan sesuatu, itu pasti akan menghalangi seseorang itu dari yang namanya apa? Dari yang namanya tidur. Ya. Dan itu bisa kita rasakan. Anak-anak saja kan kita bisa buktikan. Anak-anak kalau dikasih tahu nak besok jalan-jalan, kan seperti itu subhanallah, biasanya tang ini jam 6, tang ini jam 4 wis tangi. Sudah ramai kan seperti itu. Sudah menunggu. Kenapa? Karena mukhnya itu, kepalanya itu sudah merasakan kelezatan mau jalan-jalan. Gitu. Bahkan mereka disampaikan besok mau jalan pagi-pagi, mereka dibangunkan jam 2, jam setengah 3 saja, mereka nggak akan rewel. Senang hatinya. Kenapa? Kelezatan jalan-jalan itu sudah mengalahkan kelezatan tidurnya mereka. Sama seperti halnya kita. Ya? Kita itu terkadang dengan merasakan kelezatan sesuatu, terkadang mengalahkan kelezatan tidur kita. Ya? Kita itu kalau sudah ngobrol, kita itu kalau sudah lagi bahagia, kita itu lagi apa dan sebagainya. Waktu tidur itu kadang apa? Sampai tengah malam, gak terasa ya. Oh ternyata sudah malam. Waktu tidur ya hilang. Gitu. Dan terkalahkan dengan kelezatan sesuatu yang kita rasakan tersebut. Tapi terkadang seseorang itu nggak sampai untuk merasakan kelezatan apa? Thalabatul ilm. Sehingga apa? Mengalahkan lezatnya tidur kita. Kadang subhanallah, waktu thalabatul ilm justru malah paling enak untuk apa? Untuk turu kan seperti itu. Ketika sakinah, kasih ketenangan tidur, nyaman. Makanya makanya kadang ada perkataan dari teman-teman, kalau antum sulit tidur, ya, maka apa? Datang ke khutbah Jumat ya. Datang ke khutbah Jumat, insya Allah langsung nggak ada 1 menit tidur. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Kalau sulit tidur, datang ke majelis ini, insya Allah cepat sekali tidurnya. Hilang langsung gitu. Apa orang penyakit sulit tidur itu apa? Insomnianya langsung hilang gitu. Langsung hilang. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan fata'al ma'i natatatabba, maka kemarilah bersama saya untuk kita mengikuti akhbar sahirina billail, kabarnya orang-orang yang mereka bangun malam enggak tidur ala talabil ilmi syar'i, karena mereka menuntut ilmu syar'i. Disebutkan qala Abdurrahman Al-Qasim Al-Misri, disebutkan oleh Abdurrahman Al-Qasim Al-Misri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kuntu atil imam, dahulu aku datangi Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yaitu imam yang ada di kota Madinah. Jadi Abdurrahman Ibn Qasim Al-Misri, beliau mendatangi Imam Malik rahimahullah ta'ala ghalasan, ay fi akhiril lail qarbul fajri. Beliau mendatangi, yaitu apa? Di akhir malam mendekati fajar, tapi belum masuk waktu subuh gitu. Kemudian kata beliau, fa as'aluhu an mas'alataini aw
khamsati au arba'ah. Maka aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas, 2 masalah atau 3 masalah atau 4 masalah. Li'anni kuntu ajidu minhu fi dzalikal waqt insiraha sadrin. Karena aku mendapati dari beliau Imam Malik di waktu tersebut, yaitu apa? Waktu di mana insiraha sadrin, yaitu dada beliau itu lagi lapang-lapangnya. Lagi lapang-lapangnya dadanya Imam Malik. Malam-malam hidup sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Habis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu waktu lapang-lapangnya, dan beliau tanya kepada Imam Malik itu kapan waktu tersebut. Ada Imam Abdurrahman bin Qasim Al-Misri kaina tapi teko datangi sebelum waktu fajar. Tidak ada gitu kan. Nah ini keadaan para penuntut ilmu dahulu gitu. Makanya tadi pagi Anda sampaikan ke teman-teman yang belajar pagi. Anda itu ada pengajian di tempat lain. Ada pengajian di tempat lain, online juga. Nah, yang ngaji itu anak-anak Libya. Dulu murid-murid di EMIS. Alhamdulillah sekarang di Libya ada sebagian yang sudah mau lulus, ada sebagian yang masih syariah, dan mereka sudah mendapatkan ilmu Masya Allah di Libya. Tapi mereka masih ngejar-ngejar saya untuk menuntut ilmu. Keadaan anak masih safar pun di Turki itu mereka itu ngejar-ngejar. Ustaz, waktunya halakoh. Tanya itu di grup. Anak bilang, oh iya, anak masih sibuk. Langsung ditanya lagi, kapan Ustaz waktu nggak sibuk? Kapan Ustaz waktu nggak sibuk? Oh iya, nanti waktu jam sekian. Nanti waktu jam sekian dichat lagi di grup, Ustaz sudah bisa Ustaz? Oh iya, bentar 5 menit. Nah, seperti itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan Ustaz juga ngejar-ngejar murid itu kejar Ustaz. Jangan justru malah Ustaz berangkat umroh ke Turki, alhamdulillah ya Allah, aku berarti liburan aman gitu kan. Ini kok adem ayem gitu kan. Berarti aku liburan 3 minggu ini. Kan seperti itu. Ini enggak. Jadi boleh ya Ustaz ya? Loh, ya boleh. Kalau nggak seperti itu yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kan Ana sering sampaikan kepada antum. Ana sering sampaikan. Yang mendapatkan manfaat di dalam pembelajaran ilmu ini bukan antum, tapi Ana juga. Karena seorang penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu mustarik di dalam perjalanan ilmunya itu mustarikan. Oh, dua-duanya sama-sama ngarep pahala. Kadang kan kayak gitu. Seorang murid itu kadang senang kalau gurunya lagi rihlah, alhamdulillah ya Allah, libur gitu kan. Alhamdulillah berarti ada kesempatan lagi senang sama keluarga. Ada kesempatan liburan, wah ustadz liburan, muridnya juga ikut liburan. Ya wis, enggak ada perjalanan menuntut ilmu, enggak ada perjalanan mengingatkan. Akhirnya hore tepuk tangan semuanya. Gurunya tepuk tangan, ya muridnya tepuk tangan. Kan seperti itu. Seperti itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Abdurrahman Al-Qasim Al-Misri itu datang apa? Sebelum subuh. Datang sebelum subuh. Datang ke Imam Malik itu sebelum subuh, akhirul lail, qarbul fajr, yaitu mendekati fajar, dan tanya kepada beliau beberapa masalah. Kemudian apa? Kata beliau, kenapa aku mendapati bertanya ke Imam Malik itu sebelum subuh? Karena waktu itu waktu insyirah sadri. Waktu dada beliau itu lagi nyaman, lagi lapar. Kemudian apa? Wakilati talamid, dan sedikit penuntut ilmu itu yang tanya pada jam-jam tersebut. Akhirnya apa? Dia bisa tanya luar biasa bebasnya kepada seorang guru tersebut. Fakuntu atihi fi kulli saharin, dan aku datang setiap waktu sahur. Ya. Wasaharu huwa akhirul laili qabla al-fajri, dan sahur itu yaitu akhirul lail sebelum fajar. Subhanallah. Ini gurunya penuntut ilmu, muridnya ya penuntut ilmu. Sama-sama menuntut ilmu. Ini waktu yang jarang-jarang gitu. Jangan bilang, oh enggak enak aku gitu kan. Ya kalau kata-kata enggak enak, ya semuanya enggak enak gitu kan. Tapi apa? Ya seperti itulah perjalanan ilmu. Makanya perjalanan ilmu itu dari awal harus sampaikan bukan perjalanan orang-orang yang baper.
buang rasa tidak enak. Kenapa? Allah itu nggak pernah malu dalam urusan ilmu. Nggak pernah malu dalam urusan ilmu. Maka ini yang diceritakan oleh siapa? Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Supaya nggak liburan bareng semuanya gitu. Kemudian kata beliau, fa'ataituhu marratan. Fa'ataituhu marratan. Aku pernah mendatangi Imam Malik suatu saat. Aku mendatangi Imam Malik. Fatawassattu udbata babihi ka'adati. Maka apa kata beliau? Aku bersandar di tiang pintunya seperti kebiasaanku. Jadi nunggu Imam Malik keluar, dia sandaran di pintu rumahnya Imam Malik. Gitu. Di pintu rumahnya Imam Malik. Antadiru khurujahu lis-shalah. Aku nunggu keluarnya beliau untuk sholat. Li as'alahu amma uridu, agar aku bisa bertanya terhadap apa yang aku inginkan. Coba murid sampai apa? Sampai lungguh. Lungguh di mana? Duduk di depan pintunya Imam Malik. Subhanallah, ini kan luar biasa gitu. Seperti hal yang terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Abbas sampai tiduran gitu loh. Itu ketika itu kondisinya bukan main-main. Musim panas sampai beliau menutup mukanya dari yang namanya debu. Kenapa? Nunggu seorang sahabat yang dia punya riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Itu penuntut ilmu sampai tiduran di depan rumahnya, sampai dikatakan engkau adalah anak paman dari Rasulullah SAW. Kenapa engkau nggak nyuruh orang supaya aku datang kepada engkau? Tapi apa kata Ibnu Abbas? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu harus diperjuangkan. Lu Abdurrahman bin Qasim sampai ngenteni saat gurungi subuh. Ini kan luar biasa kan seperti itu. Wong kita ini subhanallah wis ilmu dimudahkan gitu kan. Goleki ustaz yo gampang, omahe gak adoh gitu kan. Hanya cari di tempat, kalau enggak ada di sini ada di satunya lagi kan, seperti itu aja. Kadang untuk mencari ilmu, ya Allah, angele gitu loh. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana para salafus saleh dahulu punya ihtimam, punya perhatian yang begitu besar terhadap yang namanya ini. Gitu. Kemudian apa? Antadiru khurujahu lis-sholati li as'alahu amma uridu. Pernah kata beliau, faghalabatni ainai fanimtu. Maka mengalahkanku rasa ngantukku hingga akhirnya aku tidur. Hingga akhirnya aku tidur. Wa kharaja Malik ilal masjid wa lam ash'ur bihi. Imam Malik keluar dan aku enggak ngerasakan itu. Jadi sudah keluar. Gitu. Kemudian apa? Faraqadatni jariyatun sauda lahu birijliha. Maka membangunkanku, yaitu apa? Budak perempuan yang hitam. Dengan apa? Dengan kakinya. Ini penuntut ilmu dibangunkan dengan kakinya. Dibangunkan dengan kakinya. Yang bangunin siapa? Budak ireng gitu kan. Budak hitam. Kemudian apa? Waqalat, dan dia mengatakan apa? Inna maulaka qad kharaja ai ilal masjid. Sesungguhnya maulaka, yaitu Imam Malik, telah keluar menuju masjid. Kemudian dia mengatakan apa? Laisa yaqfalu kama taqfalu. Dia itu enggak lalai seperti kamu lalai. Gitu. Gurumu itu enggak lalai seperti halnya kamu lalai. Gimana? Kamu ingin ngenteni guru nih sampai tidur, gurunya sudah ke masjid, kamu sik tidur, kamu masih tidur. Ini yang ngomong siapa? Budak hitam. Gitu loh. Gitu. Kemudian apa? Ini seorang penuntut ilmu dibangunkan sama budak hitam gaya sikile. Nek kita wis kurang ajar, men kan seperti itu. Kalau kita itu ini perlu diketuk indah sih kan seperti itu kalau kita mikirnya. Tapi subhanallah, justru malah mengingatkan. Justru malah mengingatkan seorang penuntut ilmu tersebut. Maka beliau mengatakan fata amman. Coba kita pikirkan. Kaifa dhannat tilkal jariyah hadha tilmid an-Najib Ibnu Qasim abdan mamlukan lil Imam Malik. Bagaimana? Coba kita pikirkan bagaimana jariyah tersebut, ya kan? Jariyah
yaitu budak perempuan tersebut, dia mengira bahwasanya penuntut ilmu ini itu adalah merupakan apa? Abdan mamlukan. Dikira dia bukan penuntut ilmu, tapi dikira apa? Budak. Dia itu dikira budak. Budaknya Imam Malik. Itu yang dikira sama jariyah tersebut. Lama ra'athu min taraddudihi alaihi fi sahri kulli lailatin. Kenapa dia mengira bahwasanya itu adalah seorang budak? Karena dia terus-menerus setiap waktu sahur dia datang ke Imam Malik. Dia terus-menerus apa? Datang ke Imam Malik. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia dikira apa? Dikira budak. Wa tawassadahu li'utbati babihi, dan dia jadikan apa? Pintunya itu adalah sandaran buat kepalanya. Wa hajarahu alladhi almanam, dan dia meninggalkan kelezatan tidur. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Qasim. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Qasim. Maka ini yang terjadi para a'imah dulu. Dan sebenarnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ana masih mendapatkan orang-orang yang seperti ini. Bagaimana orang-orang itu ketika ana masih di Madinah, ana masih mendapatkan orang-orang yang mereka sebelum waktu subuh mereka datang ke Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Itu mereka menunggu di depan pintunya. Mereka menunggu di depan pintunya. Mereka sebelum sholat fajar mereka sudah datang menunggu di depan rumah Syekh Abdul Muhsin. Kemudian mereka barengi Syekh Abdul Muhsin sholat, dan mereka bertanya tentang ilmu. Masih mendapatkan. Bahkan seperti halnya Syekh Rusyaidan hafizahullah taala, beliau adalah qari'nya Syekh Abdul Muhsin. Beliau seperti itu. Waktu sholat subuh beliau sudah berusaha untuk apa? Untuk datang. Kapan Syekh Abdul Muhsin beliau akan ngajar, itu beliau masya Allah mendampingi Syekh Abdul Muhsin, dan kesempatan itu untuk bertanya-tanya, kesempatan tersebut untuk mengambil faedah dari beliau. Dan itu Anda dapatkan banyak dari para penuntut ilmu yang masya Allah luar biasa punya semangat tinggi. Mereka apa? Membersamai para guru mereka, membersamai para guru mereka. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ini yang terjadi pada para salafus saleh dahulu. Makanya kalau jauh dari guru itu bukan apa? Bukan liburan. Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Guru ini safar umroh sama jalan-jalan ke Turki, muridnya juga ngerasa alhamdulillah liburan, bebas dari yang namanya setoran, kan seperti itu. Ini kok adem ayem gitu kan. Enggak ada yang tanya Ustaz setoran Ustaz gitu. Enggak ada yang tanya Ustaz kapan setoran, enggak, gurunya liburan, alhamdulillah muridnya juga liburan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata kita masih jauh dari para salafus saleh. Bukan jauh sekali, jauh banget kita dari para salafus saleh. Kemudian wa rahimahullahu man qala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mengatakan matu fa ahyahum ihya'u lailihim wa man siwahum unasun bil karamatu. Mereka orang-orang yang telah mati, maka apa? Fa ahyahum ihya'u lailihim, maka menghidupkan mereka, yaitu apa? Hidupnya malamnya mereka, yaitu para penuntut ilmu. Ketika orang-orang itu lagi tidur, siapa yang menghidupkan malam itu? Ya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu lah yang harus menghidupkan malamnya. Para penuntut ilmu lah yang harus menghidupkan malamnya dengan qiraah, dengan baca Quran. Dengan apa? Dengan bangun di sepertiga malam terakhir. Kalau thalabul ilmi sama awamnya podo, ya kan? Yo angel, ini gimana mau ditolong sama Allah? Orang awamnya tidur dari habis isya sampai adzan fajar, ya kan? Penuntut ilmunya tidur dari habis isya sampai fajar, tidak ada bedanya. Bahkan terkadang thalabul ilminya apa? Bangunnya apa? Komat. Wah, ini malah susah kalau seperti ini. Maka yang harus menghidupkan malam-malam itu siapa? Ya mereka pembawa ilmu. Yang harus menghidupkan malam-malam itu orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang-orang yang mereka subhanallah nasallallahu alaihi, mereka menghidupkan malam mereka di mana? Tempat kafe. Menghidupkan malam mereka dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sebagai seorang penuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala apa?
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Pembawa ilmu adalah orang-orang yang apa? Tatajafa junubuhum anil madhaji yatuna rabbahum khaufa wa tama'a. Itu para penuntut ilmu. Kita harus ada beda. Walaupun kalau penuntut ilmu sama orangnya sama-sama merasakan apa? Ladzatun naum. Ya ini yang susah. Anda itu sampai pernah tanya, ada seorang yang subhanallah berusaha untuk bisa bangun malam, ya kan? Yaitu dia nggak pernah tidur di atas kasur, nggak pernah tidur di atas kasur. Mau dia tidur di bintang 5, mau dia tidur di kasur yang empuk, dia nggak pernah tidur di atas kasur. Tidurnya di mana? Di bawah. Kenapa? Yang pertama, kata beliau, kalau Anda tidur di atas kasur, enak tidurku. Sehingga aku nggak mudah untuk bangun. Loh, Anda tanya, kenapa kok seperti itu? Terus gimana kalau di rumah? Ya kalau di rumah sama. Tidurnya di bawah. Lah terus gak ngonconi bojone tidur. Ya, saya menunaikan hajat. Kalau memang harus menunaikan hajat sama keluarga, ya ditunaikan hajatnya. Setelah itu apa? Bojone tidur di atas, saya tidur ke bawah. Gitu. Hanya untuk apa? Supaya tidurnya nggak nyenyak. Lek kita gimana? Loro kabeh, gitu, masuk angin kan seperti itu. Kalau ada pilihan kasur sama nggak kasur, yang dipilih apa? Yo kasur kan seperti itu. Ini anak dapatkan bertahun-tahun dan anak subhanallah safar sama orang yang seperti ini ketika nginep di hotel, dia tidak pernah tidur di atas kasur. Makanya apa? Orang lain yang menikmati kasur empuk, kasur empuk, padahal yang bayar ya orang tersebut. Tapi apa? Ya seperti itu. Lebih milih tidur di bawah, langsung nang keramik. Ya loro kabeh, tapi apa? Ya dia bisa bangun malam. Karena apa? Nggak nyenyak tidur. Oleh harga kasur sekelibat hargane 8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Pokoknya empuk kan? Kayaknya itu tidur semakin nyaman. Ya. Ini alhamdulillah. Itu salah satu sebab yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka pengen apa? Pengen malamnya itu dibuat untuk bangun. Ya. Mereka punya usaha. Kalau kita ya nggak tahu usahanya kita sampai sebesar apa gitu kan. Mau ngelihat kasur itu rasanya subhanallah, sudah kenikmatan luar biasa gitu kan. Sudah narik-narik gitu, melambai-lambai. Kalau melihat kasur itu kayaknya sudah dilambai-lambai dan lain sebagainya. Maka ini walillahil rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka para penuntut ilmu fa'ahyahum ihya'u lailihim. Mereka menghidupkan mereka yaitu kehidupan malam mereka. Wa man siwahum, sedangkan selain mereka apa? Unasun bil karomatu. Selain mereka, selain para penuntut ilmu, ya kan? Mereka adalah manusia dengan gelapnya malam itu apa? Ya wis wafat, meninggal gitu. Tapi para penuntut ilmu dengan gelapnya malam justru malam mereka hidupkan. Justru malam mereka hidupkan malam tersebut dengan yang namanya ilmu. Kata beliau wal muradu, yang diinginkan dari perkataan tersebut anna a'immatas salafil abror lamma ahyu lailahum bil ibadati wat taati wa talabil ilmi syar'i, bahwasanya para a'immah salafus saleh yang baik mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah, dengan ketaatan dan menuntut ilmu syar'i. Wa hajaru ladzal manami fid dhalami, dan mereka meninggalkan kelezatan malam yang gelap. Itu yang mereka tinggalkan. Talaban limardatil malakil alam, mereka mencari keridhaan raja, ya kan? Ahyahum al-maula jalla fi ulahu ba'da mautihim. Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka di kehidupan yang tinggi setelah matinya mereka. Bima abqalahum minal kutubi wal musannafati was sana'il jamilil hasan alaihim indan nas. Jadi Allah tetap hidupkan mereka setelah matinya mereka dengan apa? Dengan apa yang mereka telah sisakan dari kitab, ya kan? Dari tulisan-tulisan mereka. Dengan apa? Dengan pujian-pujian yang baik kepada mereka di sisi manusia.
Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika mengatakan tentang mereka di dalam kitabnya Risalah Tabukiyah di akhir-akhir, ada orang yang hidup dengan orang mati, ya kan? Tapi membuat orang hidup. Dan ada orang yang hidup dengan orang hidup, tapi membuat mati. Ya, itu perkataan Ibnu Qayyim. Ada orang hidup dengan orang yang sudah mati. Siapa? Betapa banyak orang hidup dengan orang-orang yang sudah mati. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya kan? Dengan para a'immah, hidup bersama mereka. Maksudnya hidup bersama mereka dengan apa? Dengan tulisan-tulisan mereka. Seakan-akan mereka hidup. Seakan-akan mereka hidup dan membuat orang-orang tersebut menjadi hidup. Membuat orang-orang tersebut menjadi hidup. Makanya orang-orang yang mereka luar biasa di dalam maktabah, di dalam perpustakaan baca, ya kan, mutolaah. Mereka ada kesepian? Enggak. Sampai dikatakan, bagaimana saya kesepian? Saya temannya banyak. Saya temannya banyak. Temannya para orang-orang soleh, orang-orang baik semuanya. Membuat mereka apa? Membuat mereka hidup. Dan betapa banyak orang hidup bersama orang hidup, ya kan? Tapi justru malah membuat mati. Membuat apa? Hatinya mati. Kumpul sama orang urip, tapi yang nggak pernah dibicarakan tentang Allah, nggak pernah bicarakan tentang ilmu, nggak pernah bicarakan tentang ibadah. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan urusan dunia, yang dibicarakan urusan ghibah, yang dibicarakan ngomongin sana, ngomongin sini. Kumpul sama orang hidup, tapi apa? Justru malah bikin mati. Itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim di dalam risalah Tabukiyah. Makanya orang-orang yang sudah mati, tapi apa? Mereka adalah orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian mereka tetap hidup. Kita sering puji Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, imam-imam para a'immah. Kita sering masih mendoakan mereka rahimahullah. Kita masih seakan-akan nasihat-nasihat mereka itu tetap ada untuk kita, padahal mereka sudah mati. Tapi kita dapatkan orang-orang yang masih hidup, nasihati ayo orang. Ya. Mendengar nasihat mereka saja enggak. Mendengar nasihat mereka saja enggak. Padahal apa? Jasadnya hidup, sering kumpul, sering ngopi bareng sama kita. Tapi kita enggak pernah mendengarkan nasihat mereka. Maka wa ammal lahun wal ghafilun wal battalun alladziina la hamma li ahadin illa an-naum sa'atat tuwal. Adapun orang-orang yang lalai, orang-orang yang apa? Yang males, ya kan? Yang tidak ada keinginan mereka kecuali apa? Kecuali tidur sepanjang masa, ya kan? Tidak ada kesempatan kecuali apa? Kecuali di atas kasur tidur, ya. Kecuali megang HP, nonton, kemudian apa? Kesirep, ya. Dan ini yang terjadi. Jangankan orang-orang awam, ya anak-anak pondoknya juga naudzubillah. Ya kan? Anak-anak pondok pulang dari pondoknya, apa yang terjadi? Nyekel HP toko isu sampai sore, kesel turu, ya kan? Bangun lagi nyekel apa? HP lagi. Gitu. Dan ini subhanallah nasallallahu alaihi wasallam. Kadang waktu dihabiskan, ya. Saya betapa banyak ngelihat anak-anak yang mereka itu masya Allah lulusan pondok atau mereka masih berada di pondok. Dalam perjalanan saja. Mau perjalanan di atas pesawat, mau perjalanan di atas kereta, mau perjalanan di atas bis, mau berjalan di mobil pribadi. Sing dibuka apa? Kira-kira Pak? Mushaf Arba'in Nawawi yang dibuka sama para penuntut ilmu. Illa man rahimahullah, kecuali sedikit dari mereka bukanya itu. Tapi yang dibuka apa? Yo jelas nonton film, drakor, nonton film apa. Terus apalagi ya itu tadi gamenya. Ini para penuntut ilmunya. Kenapa kok mereka bisa terjadi seperti itu? Karena mereka nggak pernah merasakan lezatnya belajar. Coba kalau mereka merasakan lezatnya belajar, waktu kosong mereka gunakan untuk apa? Ya mereka gunakan untuk menuntut ilmu, baca, mereka gunakan untuk ngafal, mereka gunakan untuk merojaah. Karena mereka nggak pernah merasakan kelezatan ilmu. Itu yang kita pengen tancapkan. Yang kita pengen tancapkan dalam para penuntut ilmu itu kelezatan belajar, sehingga nggak harus apa? Bendino kok ngoyak-ngoyak gitu. Ngoyak-ngoyak. Uber-uberan gitu. Betapa banyak anak-anak di pondok sekarang kan dioyak-oyak. Waktu belajar tang-tong dan lain sebagainya. Kalau dulu waktunya belajar, guru kutuk aja, ya muridnya apa? Ya muridnya sudah kumpul. Kenapa?
Mereka sudah merasakan kelezatan ilmu itu, sudah mereka rasakan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fahaulai fil haqiqah mautal qulub. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang hatinya mati. Wasar al-ghaflah, dan telah mengalahkan mereka itu apa? Yaitu kelalaian. Qad qatalahum an-naumul katsir, telah membunuh mereka tidur yang banyak, tidur yang panjang. Ini penyakitnya para penuntut ilmu. Penyakitnya para penuntut ilmu itu apa? Turu. Penyakitnya para penuntut ilmu itu apa? Tidur. Ya. Wa in kanu ya'kuluna wa yashrabu, meskipun mereka makan dan minum. Ya. Meskipun mereka makan dan minum, itu kayak binatang kan itu. Makan, minum, turu. Ya. Ya. Mangan, minum, turu. Ya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka seorang penuntut ilmu itu harus tahu bagaimana para salafus saleh dahulu mereka diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tahu bagaimana mereka harus mengambil jenis amal supaya mereka ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita ambil pelajaran dari ceritanya Abdurrahman Ibnul Qasim ini tidak menjadikan kita lalai, tidak menjadikan kita sungkan, ya, baper, tidak menjadikan kita akhirnya liburan bersama, gitu kan? Tapi menjadikan kita semangat di dalam menuntut ilmu dan terus berusaha untuk mengingatkan bahwasanya kebutuhan kita itu terhadap ilmu itu lebih butuh daripada makan minum. Gitu. Coba kalau seandainya kita akan betul-betul merasakan lapar, gitu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kira-kira kalau saya pergi 2 minggu kayak kemarin, antum nggak makan, gitu, kira-kira teriak-teriak nggak? Tuh teriak-teriak, gitu seperti itu. Lapar Ustaz, kurang mangan Ustaz, haus Ustaz. Tapi kan kita nggak ngerasakan kalau kita itu lebih butuh terhadap ilmu, lebih makan dan minum. Makanya apa? Ustaz yang liburan, alhamdulillah. Berarti apa? Aku yo butuh nggak poso, ya alhamdulillah. Aku makan minum dulu kan seperti itu. Makanya ini fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua dalam perjalanan ilmu ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.